Tuhan pasti bekerja dengan caranya sendiri, Mbak. Jangan takut. Kita harus takut sama Tuhan. Maka kita diberilah pedoman. Kenapa? Agar tidak tersesat. Pedoman-pedoman yang namanya kitab Quran itu ada 4. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Semua pernyataan Tuhan itu ada semua di dalam kitab tersebut. Lah ini kok calon pemimpin masih ada Tuhan nggak? Sekarang gini, ya jangan ajarin saya dengan kata-kata yang model-model begini, menyindir nanti ya. Kamu boleh lihat kissing seperti ini saya, tapi ilmu tentang agama belum tentu saya bisa Anda kalahkan. Ya, semampu saya. Tapi kalau saya ucap jedar-jeder, nanti banyak yang tersinggung. Ya, contoh Gus Miftah, masih bertuhan mereka. Anggota-anggota DPR, menteri-menteri semuanya disumpah atas nama Tuhan. Betul kata Anda, Tuhan akan bekerja. Tidak. Di dalam Asmaul Husna itu, Dia maha menghakimi, Dia maha mengadili, segala macam ada di situ. Jalannya apa? Melalui manusia. Yang kerja manusia, yang mengabulkan itu Tuhan. Jangan terbalik, bro. Ya, yang mengabulkan itu Tuhan. Yang bekerja itu manusia, yang meridhoi Tuhan. Itu jangan terbalik. Ya, menteri-menteri itu disumpah atas nama Tuhan. Presiden disumpah atas nama Tuhan, berjanji mengatakan demi Allah bekerja sebaik-baiknya. Mana janji mereka? Sekarang gini, kasus BTS 8 triliun, diam semua. Ada yang ungkap, saya bunyi, ya kan, di media. Betul, Tuhan akan mengungkap semua tabir itu, tetapi melalui cara-cara tangan-tangan manusia. Tuhan hanya meridhoi. Di dalam Al-Quran, Tuhan itu menyatakan, cari petunjuknya. Semua saya sudah tuliskan di situ. Kebenaran seperti apa? Fitnah seperti apa? Janji seperti apa? Di dalam surat Yasin pun ada. Jika mereka mengingkari janjinya, maka akan dimusnahkan. Semua di situ, bro. Jangan mengajari orang tentang ilmu seperti itu ya. Sedikit-sedikit saya paham lah. Oke? Jadi begitu. Tuhan yang bekerja. Janji-janji mereka mengatasnamakan Tuhan. Abdi untuk negara, semuanya disumpah, itu udah bersumpah. Ingat, sumpah itu ada di dalam surat Yasin. Apabila mereka tulus menjalankan kebenarannya, maka Tuhan akan meridhoi itu. Kalau mereka itu ingkar dengan ucapannya, maka Tuhan akan memusnahkan mereka itu. Jangan dikira kita nggak paham, sedikit paham. Kita bukan seorang guru, bukan seorang ustazah. Sedikit kita paham. Ya. Bagaimana caranya agar Tuhan itu beraksi? Dengan cara manusia itu sendiri yang bekerja, bukan Tuhan yang bekerja. Mengabulkan Tuhan itu permohonan seseorang. Apakah melalui kita yang bicara? Bisa jadi. Semua tertera kok di dalam surat At-Taubah, di situ ada semua. Jangan dikira kita nggak paham. Oke. Jadi kasus BTS pertama, saya gubris 8 triliun, 7. Kasus bansos 497. Gubris enggak? Mau pendukung 01, 02, 03 itu gubris enggak? Di media enggak kan? Ini kasus tambang timah. Mudah-mudahan atas ridhonya Allah, orang-orang yang sudah saya sebutkan
bernama singkatan inisial RBS, itu biang keroknya. Saat ini dia melarikan diri di luar negeri. Tersangka utama pengembangan tambang itu adalah RBS, salah satu aktor di Indonesia. Ya, mudah-mudahan itu yang namanya seorang jenderal pangkat baru, pangkat 5, juga sudah pernah masuk ke rekening mereka. Sebelumnya juga Mbak Auki Pera juga menguak itu kan, tapi diabaikan kan sama orang-orang. Mbok, jangan hanya artis yang dibongkar, jenderal itu loh dibongkar tentang kasus tambang timah. Ya, kasus-kasus tambang timah ini harus dibuka juga. Dalangnya siapa? Banyak ini. Yang di Aceh tambang lagi ribut, rakyat didor-dorin. Ada yang memberikan tahu kepada rakyat? Nggak ada. Di Aceh saat ini lagi ribut lah masalah perebutan tambang, lahan tambang. Ya, diam semua rakyat Indonesia. Giliran saya bicara, ada tuh salah satu akun seseorang yang take down akun saya barusan. Ya, ini Aceh, belum yang di Kalimantan. Ya, ini pertambangan ini semuanya pada berebutan, bro. Indonesia itu kaya. Mereka bekerja sama dengan orang-orang asing, menaklukkan orang-orang ini melalui artis saat ini. Mudah-mudahan ya kalian akan menemukan jawabannya. Nama seseorang adalah RBS, seorang aktor dari Indonesia ini. Kabur saat ini karena ada pemeriksaan yang namanya suaminya Helena dan Helenanya sendiri. Suaminya Sandra Dewi dan Helenanya sendiri. Ya, itu udah banyak. Salah tadi saya, suaminya Sandra Dewi. Jadi kita harus diam semua mengungkap ini. Ada pula itu orang yang komen, urusan negara biarkan mereka. Memangnya kita ini tidak bernegara, rakyat biasa. Negara ini milik kita bersama, bro. Angkatlah pembenaran tersebut. Ya, jangan kita diam saja. Mereka bisa dipilih karena adanya rakyat biasa. Ada pula Mbak aja yang jadi presiden. Pemikirannya hanya berfungsi separoh. Pentolan-pentolan Pajero yang sering tawaf di Monas itu. Mbok tawaf sekali-kali nyampe kayak ke Masjidil Haram ya tuh orang-orang. Saya benar-benar ya kecewa dengan keluguannya Bapak Jokowi. Dengan santuinya dia. Apa yang dicita-citakan Bapak Jokowi semuanya harus terkabul, termasuk yang namanya Asrul Sani itu ya, MK yang dulu dimasukkan lagi sekarang saat ini ada di mahkamah. Kemudian ada adik iparnya Ibu Iriana ya, sekarang ini diangkat pula. Paham? Ada di kubu 02 seseorang yang minta jatah menteri, yang minta jatah Kapolri. Saya belum harus menyebutkan namanya saat ini ya. Itu ada yang meminta jatah menteri, ada 3 ya, minta jatah posisi di MK, di Jaksa, kemudian dia minta posisi di Kapolri, yang satunya minta yang di TNI ya. Jadi paham Anda semua di situ siapa saja yang menjadi pagar mereka di situ agar perperangan ini berlanjut. Paham ya? Salam waras, salam pagi Indonesia. Oke? Jangan lupa, kitalah yang bersuara.